Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Mas Adam Isudin, Mas Aditya Santoso, Mas Alvarian Pradipta, dan saya sendiri Yuwono Priyo Pamungkas. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penyelesaian soal-soal terkait mata kuliah riset operasi lanjut pada program Magister Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Next. Next, Mas Adit. Oke, thank you, Mas. Masuk ke soal yang pertama, kami akan mempresentasikan penyelesaian soal terkait flow shop scheduling pada proses produksi di sebuah bengkel. Soal ini menceritakan sebuah bengkel yang memproduksi pipa logam untuk industri otomotif. Bengkel ini memiliki 3 mesin yang digunakan secara berurutan untuk setiap tahapan produksi, yaitu mesin bending untuk pembengkokan pipa, mesin soldering untuk penyolderan sambungan, dan mesin assembly untuk perakitan. Dalam kasus ini terdapat 6 unit kerja atau workpiece yang masing-masing harus melalui ketiga tahapan proses tersebut di atas. Setiap tahapan memiliki durasi proses yang berbeda untuk setiap unit kerja, seperti yang ditampilkan dalam tabel di layar. Setiap workpiece harus dimulai dari proses bending, kemudian berlanjut ke soldering, dan diakhiri dengan assembly. Seluruh proses ini harus dilakukan tanpa adanya interupsi atau perubahan urutan tahapan. Namun perlu diperhatikan bahwa setiap mesin hanya dapat memproses satu unit kerja dalam satu waktu. Workpiece dapat menunggu giliran di mesin berikutnya jika mesin tersebut sedang digunakan. Tujuan utama dari masalah ini adalah menentukan urutan pengerjaan keenam workpiece tersebut agar waktu penyelesaian total menjadi seminimal mungkin, atau dikenal dengan istilah minimizing max span. Demikian penjelasan soal dari kami. Selanjutnya rekan kami, Mas Aditya Santoso, akan menjelaskan pencarian solusi model optimal dari permasalahan ini menggunakan model matematika untuk kemudian dibuatkan penyelesaiannya di Gurobi Jupyter Notebook dengan menggunakan Python untuk mengoptimalkan urutan pekerjaan untuk memberikan hasil pengerjaan yang terbaik, waktu pengerjaan yang terbaik. Silakan Mas Adit. Suaranya Mas. Ya, rekan-rekan, jadi berikut merupakan cara pengerjaan di mana menggunakan Gurobi Jupyter atas case terkait. Yang pertama ialah jumlah pekerjaan itu ada 6, kemudian mesinnya itu ada 3. Yang pertama itu mesin bending, yang kedua mesin solder, yang ketiga mesin assembling. Untuk set variabelnya, yang pertama adalah pekerjaan mesin, kemudian range-nya, kemudian untuk variabel keputusannya ada rank biner yang bernilai 1 jika pekerjaan B menempati peringkat K, kemudian ada empty, waktu kosong antar pekerjaan pada mesin M, kemudian ada wait, waktu tunggu antar mesin, M untuk pekerjaan, peringkat untuk K, kemudian star, waktu mulai pekerjaan, pekerjaan peringkat K pada mesin M. Fungsi tujuan adalah meminimalkan waktu tunggu total pada mesin terakhir. Kendala-kendalanya ialah yang pertama, setiap pekerjaan harus mendapatkan satu peringkat, gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap pekerjaan harus diisi oleh satu pekerjaan. Yang ketiga, relasi antar pekerjaan dan mesin. Waktu selesai pekerjaan pada mesin sebelumnya mempengaruhi waktu mulai di mesin berikutnya. Kemudian dari hasil tersebut, optimalisasi waktu, total waktu tunggu ialah waktu tunggu optimal pada mesin terakhir ditemukan sebesar 0,9, ditemukan 0,9 unit waktu. Ini menunjukkan bahwa solusi optimal telah ditemukan oleh Gurobi tanpa gap 0%.
urutan optimal pekerjaan yaitu 3, 1, kemudian 4, 6, 5, dan 2. Urutan ini menunjukkan bahwa pekerjaan 3 dikerjakan pertama, diikuti oleh pekerjaan 1, kemudian 4, dan seterusnya hingga pekerjaan 2. Waktu mulai pada masing-masing mesin. Mesin yang pertama, pekerjaan dimulai pada waktu 0,0, 3,0, 6,0, 11,0, 18,0, 23,0 untuk urutan pekerjaan 3, 1, 4, 6, 5, 2. Mesin 2, waktu mulai diatur pada 3,0, 7,0, 13,0, dan seterusnya. Waktu mesin 3, waktu mulai pada mesin 5,0, 12,0, 17,0, dan seterusnya. Urutan optimal pekerjaan memastikan bahwa waktu total pada mesin terakhir diminimalkan. Waktu mulai pekerjaan memberikan panduan untuk pengelolaan produksi dengan jadwal yang jelas. Visualisasi hasil disarankan untuk menampilkan diagram Gantt atau tabel waktu mulai agar mudah dipahami gitu ya. Kesimpulannya, dengan menggunakan Gurobi ini diperoleh solusi yang optimal dengan total waktu tunggu 9 unit waktu. Urutan pekerjaannya ialah 3, 1, 4, 6, 5, 2. Kemudian eh, penjadwalan yang optimal memungkinkan waktu dapat diminimalkan di semua mesin, terutama di mesin terakhir gitu ya. Mungkin itu Pak Priyo yang dapat saya jelaskan. Oke, thank you Mas Adit. Mungkin selanjutnya Mas Al. Ya, terima kasih Pak Aditya dan Pak Priyo. Oke, Selanjutnya saya akan membahas soal tentang planning of flight tour. Soal ini menggambarkan sebuah permasalahan optimasi rute perjalanan, khususnya dalam konteks pengiriman bantuan melalui udara akibat bencana banjir. Situasinya, sebuah negara di Asia Tenggara sedang dilanda banjir besar. Untuk menyalurkan bantuan, pemerintah dengan bantuan internasional berencana menggunakan jalur udara. Namun dari sekian banyak bandara, hanya 7 landasan pacu yang masih berfungsi. Salah satunya berada di ibu kota. Pemerintah ingin pesawat kargo berangkat dari ibu kota, Bandara A1, mengantarkan bantuan ke 6 bandara lainnya, yaitu Bandara A2 sampai A7, dan kemudian kembali lagi ke ibu kota. Tujuan utamanya adalah meminimalkan total jarak tempuh pesawat untuk efisiensi waktu dan bahan bakar. Jarak antar setiap bandara telah diberikan dalam tabel. Tabel ini menunjukkan jarak dalam kilometer antara setiap pasangan bandara. Misalnya jarak antara bandara A1 dan A2 adalah 786 km. Pertanyaannya adalah, dalam urutan bandara mana pesawat harus mengunjungi ke 6 bandara tersebut agar total jarak yang ditempuh itu menjadi minimal. Ini dikenal sebagai permasalahan traveling salesman problem, di mana seorang salesman dalam kasus ini itu dianalogikan sebagai pesawat. Kita mencari bagaimana itu harus mengunjungi sejumlah kota dan kembali ke titik awal dengan jarak tempuh paling pendek. Soal ini meminta kita untuk mencari rute optimal yang dimulai dan diakhiri di ibu kota, yaitu A1, melewati setiap bandara lain tepat 1 kali, dan memiliki total jarak tempuh terkecil. Demikian penjelasan untuk soal planning a flight tour. Penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Pak Adam Izudin. Silakan Pak Adam. Ya, terima kasih untuk Mas Alvarian untuk penjelasan soalnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian ini menggunakan Jupyter Notebook. Langsung saja untuk data dan parameternya, di mana kota yang dikunjungi adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan juga A7. Kemudian untuk matriks jarak antara kota disediakan secara manual.
menunjukkan jarak antara setiap pasangan kota. Kemudian jarak ini disusun dalam bentuk dictionary dengan pasangan kota sebagai key dan jarak sebagai value. Matriks ini dilengkapi agar bersifat simetris, di mana jarak dari A ke B sama dengan jarak dari B ke A. Selanjutnya adalah penyelesaian dengan model Gorobi, di mana model Gorobi ini dinamakan menggunakan nama Flektur, di mana keputusan binernya fly IJ didefinisikan di mana fly IJ sama dengan 1 jika pesawat terbang dari kota I dan ke kota J, dan 0 jika tidak ada. Kemudian variabel keputusan tambahan UI didefinisikan untuk menangani kendala subtour elimination. Selanjutnya adalah masuk ke fungsi objektif, di mana fungsi objektif dari model ini adalah meminimalkan total jarak tempuh dari rute penerbangan jarak antara setiap pasangan kota I dan J diperhitungkan hanya jika pesawat terbang dari I ke J, yang dinyatakan dengan variabel biner XIJ. Dengan demikian, kita ingin menentukan rute dengan total jarak terkecil di antara semua kemungkinan rute perjalanan pesawat. Selanjutnya masuk ke kendala atau constraint. Untuk memastikan bahwa rute yang dipilih adalah rute yang valid dan memenuhi persyaratan masalah traveling salesman problem, model ini menerapkan beberapa kendala berikut. Yang pertama adalah kendala kunjungan di setiap kota atau leave constraint, di mana kendala ini memastikan bahwa pesawat hanya dapat meninggalkan setiap kota satu kali. Dari setiap kota I, pesawat harus memilih satu kota tujuan, dan tidak boleh ada lebih dari satu jalur keluar dari kota tersebut. Untuk constraint yang kedua, yaitu kendala memasuki setiap kota atau enter constraint. Nah, untuk kendala ini, memastikan bahwa setiap kota I hanya dapat dimasuki satu kali dari kota sebelumnya. Dengan cara ini, kita menghindari situasi di mana pesawat mengunjungi kota yang sama lebih dari satu kali. Untuk concern yang ketiga, yaitu kendala eliminasi subtour, di mana kendala ini mencegah terbentuknya siklus parsial atau subtour kecil yang tidak mencakup semua kota. Digunakan metode Miller-Tucker-Zemlin untuk mencegah subtour pada masalah ini. Untuk menghindari terbentuknya subtour kecil atau siklus yang tidak mencakup semua kota, kita menerapkan kendala Miller-Tucker-Zemlin. Kendala ini memastikan bahwa jika pesawat terbang dari kota I ke kota J, maka urutan pengunjungan kota I dan J harus sesuai dengan jalur utama. Ini mencegah pesawat membentuk siklus kecil di dalam rute besar. Selanjutnya adalah proses optimasi, di mana model yang dioptimalkan ini menggunakan model optimize dari Gurobi, dan juga status optimalitas diperiksa. Jika status optimal, maka total jarak minimal dan rute optimal akan ditampilkan. Selanjutnya adalah hasil optimasi. Dari hasil optimasi kita mendapatkan bahwa total jarak minimal dari tur penerbangan adalah 2.575. Bisa ke bawah lagi, Mas Adit. Oke. Untuk rute optimalnya yang dihasilkan adalah sebagai berikut, di mana untuk penerbangan dari kota A1 itu menuju ke A5, kemudian untuk dari kota A2 ke A3, kemudian dari kota A3 menuju A4, selanjutnya dari kota A4 ke kota A7, kemudian kota A5 ke kota A6, kemudian kota A6 ke kota A2, dan yang terakhir kota A7 ke kota A1. Rute ini memastikan bahwa setiap kota dikunjungi tepat satu kali sebelum kembali ke kota awal, serta jarak totalnya adalah yang paling minimum sebesar 2.575. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke Pak Priyo. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adam untuk penjelasan nomor 2. Demikian penjelasan dari kami, presentasi dari kami, kelompok 14. Ada Mas Adam Isudin, Aditya Santoso, Alvarian Pradita, dan saya Yono Priyo Pamungkas. Izin kamu tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli mangga, mangga dibeli rasanya manis. Belajar Python jangan ditunda, optimasi rute pasti selesai habis. Ambil kerupuk makan di warung, minumnya teh biar nggak ngantuk. Python dipakai bikin hitung-hitung, ketemu solusi langsung tepuk-tepuk. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.